Sebuah api unggun menerangi pertemuan itu. Banyak orang duduk dalam setengah lingkaran menantikan Yesus datang dan berbicara kepada mereka. Sementara itu, mereka memperbincangkan peristiwa-peristiwa yang terjadi hari itu. Habel ada di sana juga dan banyak orang mengucapkan selamat kepadanya dengan mengatakan bahwa semua orang percaya akan ketidakbersalahannya. Si pemuda tidak dapat tidak menjawab, tetapi kamu tetap sedia untuk membunuhku? Bahkan kamu, yang sudah menyalamiku di ambang pintu rumahku, tepat saat Yul terbunuh. Dan dia menambahkan, tetapi aku mengampunimu dalam nama Yesus. Yesus sekarang datang dari kandang ke arah mereka. Perawakannya tinggi, berbalut jubah putih, dengan dikelilingi para rasul, diikuti para gembala dan para perempuan. Damai sertamu, jika kedatanganku kemari telah berguna untuk membangun kerajaan Allah di tengahmu, terpujilah Tuhan. Jika kedatanganku kemari telah berguna untuk menjadikan yang tidak bersalah bercahaya, terpujilah Tuhan. Jika kedatanganku kemari pada waktunya guna mencegah suatu kejahatan berguna juga untuk memberikan kepada ketiga orang yang bersalah kemungkinan untuk menyilih diri mereka sendiri. Terpujilah Tuhan. Dari segala banyak hal yang disodorkan oleh hari ini kepada kita untuk dimeditasikan, dan di mana kita sepatutnya bermeditasi sementara malam tiba untuk melingkupi dalam kegelapannya sukacita dari dua hati dan sesal dari ketiga lainnya. Dan dalam kegelapannya dia menyembunyikan, seolah di balik sehelai selubung murni, air mata sukacita dari mereka yang pertama dan air mata pahit dari mereka yang terakhir. Yang, bagaimanapun juga dilihat Allah, ada satu hal yang menunjukkan bahwa tidak ada yang sia-sia dalam apa yang Allah berikan sebagai hukumnya. Hukum yang diberikan Allah, sekedar nama saja, diamalkan dengan ketat di Israel. Tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Hukum dianalisa, dibedah, dicampur aduk, hingga tahap membuatnya mati melalui aniaya dalih-dalih yang picik. Hukum ada, tetapi sebagaimana tubuh yang dimumikan tidak mempunyai hidup, napas dan sirkulasi darah, meskipun kelihatan seperti tubuh yang tak bergerak sebab tertidur lelap, demikianlah hukum tidak mempunyai hidup, napas, darah dalam terlalu banyak hati. Orang dapat duduk di atas sebuah mumi seperti di atas sebuah bangku. Orang dapat meletakkan barang-barang di atas sebuah mumi, seperti pakaian, bahkan kotoran, jika orang mau, dan si mumi tidak akan memberontak, sebab dia tidak mempunyai hidup. Begitu pula terlalu banyak orang yang menjadikan hukum sebagai bangku, suatu tempat untuk meletakkan barang-barang atau membuang kotoran mereka, dan pastilah dia tidak akan memberontak dalam nurani mereka, yang mati. Aku dapat memperbandingkan sebagian besar Israel dengan hutan-hutan membatu yang dapat dilihat orang bertebaran di lembah Nil dan di padang gurun Mesir. Mereka itu adalah hutan-hutan, dari pepohonan yang hidup, yang makan dari getah tumbuh-tumbuhan, yang berdesir di bawah sinar matahari, dengan dedaunan, bunga-bungaan dan buah-buahan yang menawan. Mereka menjadikan tempat di mana mereka muncul sebagai sebuah firdaus duniawi kecil, yang disayangi oleh manusia dan oleh binatang, yang melupakan ketandusan dan kegersangan padang gurun, dahaga dahsyat yang diakibatkan pasir pada manusia, dengan menembusi kerongkongannya dengan debunya yang membakar. Mereka melupakan terik matahari yang tanpa ampun yang mengeraskan bangkai-bangkai dalam waktu singkat, dengan melenyapkan dagingnya dan mengubahnya menjadi debu, dengan meninggalkan kerangka-kerangka yang bersih yang terserak di pasir, sebegitu bersih hingga tampak seolah telah digosok dengan giat oleh seorang pekerja. Mereka melupakan semuanya dalam naungan asri yang semilir, yang berlimpah air dan buah-buahan, yang menyegarkan serta menghibur mereka dan memberi mereka energi untuk perjalanan-perjalanan baru. Kemudian, untuk suatu alasan yang tidak diketahui, seperti hal-hal yang dikutuk, mereka layu bagai pohon-pohon yang, sesudah mati, masih berguna untuk menyalakan api bagi manusia, atau api unggun untuk menerangi malam, untuk menjauhkan binatang-binatang buas, atau mengusir kelembaban malam bagi para peziarah yang jauh dari rumah mereka. Tetapi pohon-pohon itu tidak berguna sebagai kayu bakar. Mereka sudah menjadi seperti batu. Kandungan silika dalam tanah seolah telah merambat naik dari akar-akar hingga ke batang pohon, dahan-dahan dan daun-daun,
melalui sihir. Angin kemudian mematahkan dahan-dahan yang lebih ramping, yang sudah menjadi seperti alabaster, sama dengan batu pualam, yang keras dan rapuh sekaligus. Tetapi dahan-dahan yang lebih kuat masih di sana, pada batang-batang pohon yang kokoh, untuk menipu karavan-karavan yang letih. Sesungguhnya dalam refleksi matahari yang menyilaukan atau berkas-berkas cahaya bulan, karavan dapat melihat bayangan dari batang-batang pohon yang berdiri tegak di dataran-dataran tinggi yang luas atau di dasar-dasar lembah, yang mendapatkan air hanya pada saat banjir yang menyuburkan, dan mereka bergegas menuju hutan-hutan imajiner itu, baik sebab mereka antusias untuk mendapatkan naungan, istirahat, air dan buah-buahan segar, maupun sebab mata mereka letih disilaukan oleh matahari yang bersinar di padang pasir yang tanpa keteduhan. Ilusi yang sesungguhnya, keserupaan ilusif dari badan-badan yang hidup, kehadiran nyata dari hal-hal yang mati. Aku melihatnya, meski aku masih sedikit lebih tua dari seorang bayi, aku mengingatnya sebagai salah satu dari hal-hal yang paling menyedihkan di bumi. Demikianlah mereka tampak bagiku, hingga aku menyentuh, mengalami, dan mempertimbangkan hal-hal yang sepenuhnya menyedihkan di bumi. Sebab mereka itu sepenuhnya adalah hal-hal yang mati. Hal-hal yang tidak jasmaniah, yakni keutamaan-keutamaan yang mati dan jiwa-jiwa yang mati. Yang pertama mati dalam jiwa, yang terakhir mati sebab mereka membunuh diri mereka sendiri. Ada hukum di Israel, tetapi ada seperti pohon-pohon membatu di padang gurun yang sudah menjadi silika, maut, dusta. Mereka itu adalah hal-hal yang ditakdirkan untuk perlahan-lahan lenyap tanpa guna. Bukan, mereka membahayakan, sebab mereka membangkitkan ilusi yang memikat orang guna menyesatkan orang dari oasis-oasis sesungguhnya dan dengan demikian menyebabkan orang mati akibat kehausan, kelaparan dan keputusasaan. Mereka itu adalah maut, yang memikat yang lain pada kematian, sebagaimana kita baca dalam beberapa cerita mitos kafir. Kamu sudah mendapatkan suatu contoh pada hari ini dari apa hukum itu ketika dia direndahkan menjadi batu dalam suatu jiwa yang juga sudah menjadi batu. Itulah segala macam dosa dan penyebab kemalangan. Kiranya ini berguna bagimu untuk belajar bagaimana hidup dan membiarkan hukum hidup dalam dirimu, dalam integritasnya, yang aku terangi dengan terang kerahiman. Ini sudah larut malam. Bintang-bintang menatap ke bawah pada kita dan Allah menatap ke bawah pada kita juga. Mendongaklah ke langit yang berbintang dan naikkan jiwamu kepada Allah. Dan tanpa mengkritik orang-orang malang yang sudah dihukum oleh Allah. Dan tanpa kesombongan sebab bebas dari dosa-dosa yang demikian, berjanjilah kepada Allah dan kepada dirimu sendiri bahwa kamu tidak akan jatuh ke dalam kegersangan pohon-pohon terkutuk di padang-padang gurun dan lembah-lembah Mesir. Damai sertamu, ia memberkati mereka dan lalu undur diri masuk ke dalam halaman kandang yang besar, yang dikelilingi oleh serambi-serambi desa di bawah mana para gembala sudah menebarkan banyak jerami sebagai tempat-tempat pembaringan bagi para pelayan Tuhan. 1. Mengenai detail ritus Yahudi kuno, lihat bilangan 5, 11-31.